Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Diary Rosi channel. Baik, pada video kali ini kita akan berada di bangku sekolah lagi. Oke, nah kali ini kita akan belajar bareng tentang hukum peralihan hak atas tanah. Di sini yang akan Rosi rangkum itu ada pengertian serta hukum dasar peralihan hak atas tanah, pejabat yang berwenang, akta. Nah, di sini ada beberapa pihak nih yang membuat akta. Ada 5 pihak dan nanti kita juga akan bagi teman-teman yang belum pernah lihat akta tanah, nanti akan Rosi tunjukin lah. Oke, dan selanjutnya ada izin peralihan dan pendaftaran hak atas tanah. Oke ya, kita mulai dari pengertian dulu. Apa sih peralihan hak atas tanah itu? Peralihan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah beralih dari yang mengalihkan kepada orang yang menerima pengalihan. Peralihan hak atas tanah ini ada juga yang menyebutnya dengan istilah pemindahan hak atas tanah. Itulah pengertian terkait dengan peralihan hak atas tanah. Oh, peralihan saja ya tadi. Baik, untuk dasar hukum hak atas tanah itu ada di pasal 20, 26, 28, 38, 43, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA ya. Kemudian, untuk pejabat yang berwenang menangani peralihan hak atas tanah, kita mulai dari dasar hukumnya dulu ya. Pasal 7 PMDN. PMDN itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 yang meliputi bupati dan wali kota. Kemudian, menurut pasal 3 PMDN nomor 6 tahun 1972 yaitu ada gubernur apabila luas tanah tidak lebih dari 25 hektar. Dan yang kedua, tanah bukan untuk tanaman keras. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini terkait dengan akta tanah. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan melalui akta dan dibuat oleh serta di hadapan pejabat yang berwenang seperti ini PPAT, kemudian notaris, pengadilan, balai harta peninggalan atau kades, dan camat untuk tanah waris, kemudian developer untuk tanah yang kemudian dibuat rusun atau rumah susun. Kemudian pejabat lelang apabila tanah tersebut dilelangkan. Dan yang terakhir pejabat pembuat akta ikrar wakaf apabila tanah tersebut diwakafkan. Nah teman-teman, seperti yang Rosi singgung di awal tadi, kita akan melihat nih bagi teman-teman yang belum pernah melihat secara langsung sertifikat tanah itu sendiri. Why? Nah, sertifikat tanah itu seperti ini. Nah, di sertifikat tanah itu yang pertama jelas ada cover atau sampul depan, tampaknya seperti ini, dan di sini tertulis jelas sertifikat tanah tanda bukti hak. Di sini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Ini alamat lengkap. Di sini tertulis alamat lengkap seperti provinsi, kabupaten, atau kodya. Karena Rosi tinggal di kabupaten, maka yang kodya ini dicoret ya teman-teman. Kecamatan dan desa atau kelurahan, karena Rosi tinggal di desa, maka kelurahannya itu dicoret. Baik, untuk halaman yang berikutnya. Nah, di sini di halaman yang sini akan tertulis pemilik tanah awal itu sebelum dibeli oleh keluarga Rosi ya, yang ini atas nama Bapak, itu
itu tanah milik siapa sih? Dan di sini tuh jelas ini tanah milik siapa. Bentar, nama orangnya gimana biar nanti saya mudah menunjukkan. Nah, di sini jelas ya. Ini nama pemilik yang lama karena sudah dibeli oleh keluarga Rossi, maka pemilik yang lama itu dicoret. Nah, pencoretan nama ini harus diketahui oleh kepala kepala kantor pertanahan Kabupaten Blitar. Nah, kemudian karena ini sudah dicoret dan tanah itu sudah dibeli, maka dicantumkanlah nama pemilik yang baru di sini. Di sini juga dibubuhkan tanda tangan serta stempel basah pemerintah yang bersangkutan, pemerintah yang menangani pertanahan. Dan di halaman belakang, bentar ya. Di halaman belakang juga ada lagi nih. Nah, seperti ini. Ini stempel basah serta tanda tangan Bapak Kepala Dinasnya. Oke, nah itulah bagian-bagian penting. Ini contoh peralihan hak atas tanah melalui jalur jual beli. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama itu cover. Yang kedua adalah halaman tentang nama pemilik lama karena jual belinya sudah dibeli ya. Tanahnya sudah dibeli, maka pemilik yang lama itu nama pemilik yang lama dicoret, kemudian diganti dengan nama pemilik baru dan diketahui oleh kantor pertanahan. Ini stempel basah, tanda tangan, stempel basah, tanda tangan, dan di belakang pun juga. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, kita lanjut. Izin peralihan dan pendaftaran. Izin peralihan dan pendaftaran itu ada 3 peraturan yang menaungi. Pertama, pasal 16 PP nomor 40 tahun 1996. Dan yang kedua, pasal 34 PP nomor 40 tahun 1996 juga. Berikutnya yang terakhir ada pasal 54 PP nomor 40 tahun 1996. Dan tadi sudah sedikit disinggung bahwa peralihan hak atas tanah itu salah satunya adalah melalui jual beli. Tetapi ada banyak pula faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan hak atas tanah tersebut. Mengapa nama pemiliknya itu dialihkan? Karena yang pertama tadi sudah disinggung adalah satu, jual beli, dan yang berikutnya adalah tukar menukar. Lalu hibah, pemisahan dan pembagian waris dan bukan waris. Selanjutnya adalah wasiat, dan yang terakhir penyerahan tanah sebagai modal perusahaan. Jadi totalnya ini ya ada 7 sebab peralihan hak atas tanah. Baik teman-teman, apabila teman-teman nanti ada pertanyaan bisa langsung di chat di kolom komentar. Bila kamu suka silahkan klik like, jangan lupa untuk subscribe, dan boleh juga loh untuk di share ke teman maupun ke kerabat. Dari sini apabila Rossi ada kekurangan maupun kehilafan, Rossi mohon maaf. Dan untuk menutup rangkuman tentang hukum peralihan hak atas tanah, Rossi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.